Aceh, baik dari Biro Kesra, Dinas Syariat Islam, yang mewakili Biro Hukum, dan juga dari Dinas Kesehatan, dan juga dari staf ahlinya, dan juga yang kami hormati kawan dari DP anggota Badan Legislasi DPR, Pak Ikamal, Pak Netu, dan juga staf ahli tenaga ahli, Bu Ahmad Saleh, dan juga biasa hadir, dan juga kawan lain yang belum hadir. Silakan ya Bapak Kesra, Pak Karu Kesra. Terima kasih Pak. Ya baiklah, hari ini merupakan kesempatan kita lakukan finishing terakhir daripada rancangan kanun penyelenggaraan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang sudah kita lewati dari sejak pembahasan yang begitu maraton yang cukup panjang waktunya. Kemudian setelah kita lakukan studi kunjungan, melihat beberapa tempat yang berkaitan dengan pengelolaan haji dan umrah ini, dan juga setelah melakukan RDPU dengan berbagai komponen elemen masyarakat terkait yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah, ya sudah kita lakukan, dan sudah kita lakukan percepatan fasilitasi dengan Kementerian Agama yang sudah diterima, ya sambil menunggu nomor registrasi. Nah, saya harapkan mungkin hari ini ada masukan untuk menyempurnakan, melengkapi daripada rancangan kanun penyelenggaraan pengelolaan ibadah haji dan umrah ini. Mudah-mudahan dapat kita ajukan ke Ketua DPRA untuk melakukan proses paripurna. Nah, mudah-mudahan dari pihak kita yang hadir mungkin sudah ada masukan lagi, di mana ada yang perlu dilengkapi atau dikurangi atau disesuaikan kebutuhan yang lebih lanjut sehingga menjadi pedoman. Maka oleh karena itu kita minta kepada Pak Desuru mungkin ada masukan yang menjadi pedoman ketentuan cara mengatur dalam rancangan kanun ini. Kami silakan Pak Desuru sebagai Biro Hukum. Untuk azas yuridisnya ada Biro Hukum. Terima kasih Pak. Kalau kami dari draft kita ini sampai untuk saat ini sudah sempurna nih Pak, belum ada masukan lagi Pak. Pertimbangan lain dari pusat mungkin bagaimana? Untuk rancangan kanun kita ini sudah kita sampaikan itu permohonan fasilitasi Pak. Permohonan fasilitasi. Kalau kita lihat jangka waktunya itu 15 hari sudah lewat Pak. Sudah lewat 15 hari. Jadi kalau kita lihat di Permendagri 80/2015 masih berlaku itu. Di situ kalau saya bacakan pasal 89 Pak, disebutkan fasilitasi dilakukan oleh Mendagri melalui Dirjen Oda dilakukan paling lama 15 hari setelah diterima rancangan perda. Sementara kita itu sampaikan rancangan kanun ini haji dan umroh itu pada tanggal 17 November Pak, kita sampaikan melalui email Pak. Maka seharusnya tanggal 8 Desember hari kerja itu hasil fasilitasi sudah keluar dari Mendagri. Kalau di Permen 80/2015 di ayat 2-nya itu disebutkan apabila dalam tenggang waktu 15 hari tadi Mendagri tidak memberikan hasil fasilitasi, maka rancangan perda tersebut dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Itu bunyi di Permendagri 80. Namun Permendagri ini kemudian diubah Pak dengan Permendagri 120/2018.
di Permendikbud 2020-2014 di pasal 89 ayat satunya tetap ada, ayat satunya yang masih berbunyi bahwasanya Mendagri melakukan fasilitasi 15 hari. Di ayat 2-nya yang mengatakan tadi apabila tidak diberikan dalam waktu 15 hari bisa dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama, ini dihapus Pak, ayat 2-nya. Ini sedikit polemiknya gitu Pak. Kalaulah kemudian pertimbangan lain yang disampaikan juga, kalau kemudian rancangan kami tidak kita fasilitasi pada tahun ini, kita paripurna pada tahun ini, maka kami harus masuk prolegal lagi Pak. Kalau kita menunggu hasil fasilitasi itu Pak. Gitu. Pengalaman dalam menyusun rancangan kamu sebelumnya terhadap proses menunggu batasan ini, ada kasusnya yang sama juga sedikit? Ini Pak, kalau seandainya kalau secara prosedur seharusnya Pak, kita menunggu hasil fasilitasi, kita sesuaikan hasil fasilitasi, baru kita paripurnakan, gitu Pak. Seharusnya, kecuali kan evaluasi, karena ini masukan fasilitasi Pak. Kalau evaluasi tidak Pak, kayak retribusi. Jadi kalau dia tidak keluar hasil fasilitasi, kita paripurnakan, maka salah satu efeknya itu berefek di permintaan nomor register. Karena permintaan nomor register ini bukan di Dirjen Honda, di Biro Hukum Kemendagri permintaannya, di tempat yang berbeda. Di Biro Hukum Kemendagri untuk meminta nomor register ada 3 syarat harus dilampirkan: rancangan kanun, ke persetujuan DPRA yang kalau untuk paripurna, yang nanti tidak bisa keluar nomor register itu karena tidak ada hasil fasilitasi. Jadi yang tidak keluarkan Mendagri nanti di OTA, yang tidak keluarkan norek di Biro Hukum Mendagri-nya, Biro Hukum Mendagri. Sebentar syarat penetapan dan pengundangan suatu produk hukum oleh kepala daerah itu harus mendapat nomor register terlebih dahulu Pak. Jadi resikonya kalau logika saya Pak, harus tetap kita tunggu hasil fasilitasi, baik di paripurna ataupun tidak kita paripurna tahun ini, tetap harus kita tunggu hasil fasilitasi. Kalau secara prosedur harus tunggu hasil fasilitasi dulu Pak. Nah, kalau kemudian misalnya ada kebijakan lain mau di paripurna tahun ini, penetapannya harus tetap menunggu hasil fasilitasi. Kalau tidak, norek nggak dapat. Kalau nggak ada norek, tidak bisa diundangkan oleh kepala daerah. Begitu.